handphone dan di buku masing-masing. Ini firman yang sudah sering kita dengar, Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya. Ya. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Nah, di sini adalah doa Musa, di mana Musa waktu itu memimpin Israel di padang gurun. Sebenarnya doa ini doa yang berupa keluh kesah ya, bagaimana Israel saat itu mereka berjalan dalam pimpinan Musa, tapi mereka nggak berpaut penuh kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami banyak tragedi di padang gurun. Itu sebabnya Musa perlu memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa? Karena hari-hari yang dilewati, 40 tahun Musa diproses untuk menjadi gembala, lalu kemudian Musa, bukan Musa 64 tahun ya, Musa yang 120 tahun itu, bagaimana dia memimpin Israel yang bebal, yang keras kepala, tegar tengkuk, sehingga mereka mengalami banyak masalah. Itu sebabnya Musa perlu berdoa demikian, minta Tuhan untuk mengajar mereka. Karena Israel ketika berjalan di padang gurun, mereka sebetulnya tahu bahwa mereka dibebaskan Tuhan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa, untuk masuk dalam tanah perjanjian. Namun mereka kemudian tidak menggunakan waktu dalam perjalanan itu untuk semakin mengenal Tuhan. Karena kata ajarlah kami sini, ajarlah itu dari bahasa aslinya itu sebetulnya mengenal. Jadi ajar itu sebetulnya bukan sekedar mengajar sebagaimana guru mengajar seperti textbook gitu ya. Tapi di sini mengajar di sini adalah dari pengalaman hidup yang mana mereka berjalan di padang gurun itu. Dari Mesir seharusnya mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dari pengalaman hidup, Tuhan itu harusnya semakin dikenal. Jadi yang dimaksudkan Musa adalah Israel seharusnya bukan hanya melihat perjalanan itu sulit, perjalanan itu begitu banyak tantangan, tapi mereka harusnya mengenal Tuhan yang memimpin adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Sehingga meskipun ada banyak masalah, ada banyak tantangan, mereka sebetulnya baik-baik saja selama ada di padang gurun. Mereka terpelihara dengan baik, mereka terlindungi dengan baik, tapi memang rasa puas itu yang membedakan antara umat yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Ajarlah kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti pada saat itu, umat yang dipimpin Musa belum menjadi umat yang bijaksana. Mereka bukan umat yang dalam arti pintar secara skill. Kita tahu Israel sampai hari ini bangsa yang luar biasa. Kalau bicara skill, kepintarannya luar biasa. Tapi kebijaksanaan bukan bicara kemampuan akademik, bukan bicara kepintaran, bukan bicara tentang akal yang dipenuhi dengan ilmu. Tapi kebijaksanaan itu adalah kemampuan seseorang bertindak pada masa-masa yang sukar karena pengenalan dan pengetahuannya akan Allah itu. Sebabnya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata yang sama mengenal itu dipakai di sini. Jadi penting bagi kita karena di sini terjemahan dari versi yang mudah dibaca dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang singkat, umur kami yang singkat. Karena seringkali kita menjadi orang Kristen sekalipun, kita berjalan dalam pengetahuan kita sendiri. Kita pikir kita tahu. Tapi dari tindakan akan terbukti kita orang yang bijaksana atau tidak. Bijaksana sekali lagi bukan soal kemampuan kita dalam pendidikan, dalam kemampuan akademik, bukan. Tapi karena kita mengalami peristiwa-peristiwa dan kita mampu menyikapinya dengan benar. Kita mampu mengambil keputusan yang benar. Kita mampu mengambil satu tindakan yang tepat.
Dan itu berasal dari pengenalan akan Allah itu. Ya. Dan itu pengajaran yang dari teks Ibrani itu, dari bentuk kata kerjanya itu terus-menerus. Jadi masih sedang berlangsung. Jadi pengenalan akan Allah nggak berhenti sampai umur 62 tahun. Tapi akan terus seumur hidup. Karena setiap tahun akan selalu ada dinamika-dinamika kehidupan yang dilewati. Ada banyak hal-hal yang kita sudah tahu dan bahkan yang kita belum tahu akan kita lalui di situ. Itu sebabnya diperlukan kebijaksanaan. Umur yang semakin tua tidak menjamin seseorang menjadi lebih bijaksana. Tapi orang yang mengenal Allah, apakah dia orang tua, apakah dia orang muda, dia pasti bisa menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Karena di ayat 4 dikatakan di situ, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di mata Tuhan, dikatakan pemazmur, dikatakan Musa, ataupun nanti dikutip oleh Rasul Petrus, bahwa satu hari di mata Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Bukan berarti tepat 1000 tahun menurut hitungan manusia, tapi angka 1000 tahun, angka yang mustahil dicapai oleh manusia yang hidup di dunia ini. Karena manusia tertua Metusalah hanya berumur 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun. Tapi di sini sebetulnya Musa sedang berbicara tentang Allah yang kekal, yang tidak bergerak dalam waktu manusia, tapi dari kekekalannya. Sehingga di mata Allah sebetulnya bagi kita sangat lama 1000 tahun, tapi bagi Allah itu sangat sebentar. Waktu jaga malam itu hanya kisaran 3 jam, begitu singkatnya. Jadi betapa mudahnya artinya Allah menciptakan kita, dan betapa mudahnya sesingkat dia mencipta dan dia mampu mengambil kita, memanggil pulang. Itu berarti dalam konteks kita sebagai manusia yang hidup berjalan dalam waktu, kita harus pergunakan waktu itu dengan bijaksana. Itu sebabnya kita mendapatkan paralelnya di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Kalau kita lihat di sana, dikatakan di ayat ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi, orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Allah, yang mampu menjalankan kehidupannya dengan kebenaran Allah, memanfaatkan waktunya, hari-harinya dengan hal-hal yang benar. Karena dunia ini dikatakan sedang melakukan hal-hal yang jahat. Kejahatan itu eksis ya, ada. Yang dikatakan situ ada itu bicara eksis ya. Eksistensi. Bahwa kejahatan itu tidak mungkin tidak ada. Dia pasti ada. Tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa akan menuntun kita selalu di jalan yang benar, dan kita akan selalu menang. Karena Tuhan, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan terangnya, sehingga kita tidak melihat kegelapan, tapi kita selalu melihat terang yang ajaib di tengah-tengah setiap masalah kita. Jadi Bu Jack, ini berbahagia banget, ketawa-ketawa terus, karena sebagaimana menantikan Tuhan Yesus yang kita imani, tapi kita belum pernah ketemu. Demikianlah Bu Jack sedang menanti-nantikan itu kan. Yang di Belanda belum pernah ketemu, tapi kerinduannya untuk berjumpa besar sekali. Ya, Bu Jack sedang mempraktikkan satu eskatologi gitu dalam percintaannya. Ya, itulah makanya kenapa Paulus menggambarkan bahwa hubungan antar kekasih itu adalah hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Jadi pengharapan kalau Bu Jack punya, aduh kerinduan itu, tapi bisa bercakap-cakap, demikianlah kita dengan Tuhan senantiasa dalam doa, dan kita bisa saling menatap,
meskipun kita tidak melihat Yesus, tapi kita bisa mengenali Yesus lewat firman Tuhan. Kita menantikan kedatangannya, Bujek menantikan kedatangan ini kalau bisa datang, ataukah Bujek yang ke sana, pokoknya akan berjumpa entah kapan. Itulah sebetulnya kerinduan abadi kita dalam waktu untuk menantikan perjumpaan dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati renungan kita hari ini.